ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan tauhid, menyampaikan kebenaran. Rasulullah datang itu dalam keadaan saat itu orang-orang menyembah berhala. Otomatis yang disebutkan, yang diajarkan Rasulullah adalah tinggalkan berhala. Sehingga mengajak meninggalkan berhala itu otomatis dianggap menyakiti hati orang-orang saat itu. Mbok ya Muhammad sing mbok waca iku ora sah Quran. Jangan baca Al-Quran yang menyinggung Tuhan kita. Jangan baca Al-Quran yang diturunkan kepada kamu yang tidak sesuai dengan ranah perilaku kita. Otomatis dengan kita menyampaikan berhala nggak boleh disembah kan yo. Lah yo, wong berhala kok mbok sembah. Wong gusak laler ora iso. Ketempean laler ora iso gusak. Kok disembah? Otomatis hujah-hujah seperti itu disampaikan. Dan itu sangat menyakiti, menurut orang-orang kafir, itu sangat menyakiti mereka. Akhirnya kebenaran ini dilawan dengan hukum sosial. Dilawan dengan hukum sosial apa? Yang diucapkan Muhammad itu menyakiti. Wis Muhammad, kowe maca Quran gak apa-apa, tapi ojo ngelok-ngelokke berhala kita. Jangan menyinggung ritual-ritual kita. Jangan menyinggung perilaku kita tentang akidah kita. Padahal kita tahu sendiri bagaimana Rasulullah bersikap. Jadi begini, ada dua hukum. Satu hukum sosial, dua hukum kebenaran. Kita, bagaimana sikap kita dengan orang kafir, muasyarah kita dengan orang kafir, kita punya namanya ukhuwah basyariah. Kita punya persaudaraan sesama manusia. Dengan orang kafir kita menghormati. Secara perilaku orang kafir dermawan, kita juga dermawan. Secara unggah-ungguh orang kafir baik, ya kita baik. Tapi tentang konsep akidah, tentang konsep keyakinan, tentang konsep kebenaran, kita harus menyampaikan. Gak peduli wi tersinggung, gak peduli apa. Jadi ono hukum sosial, ono hukum kebenaran. Rasulullah ketika menyampaikan kebenaran tauhid ini, wah mereka sangat marah, mereka sangat tersinggung. Sehingga orang-orang kafir mengatakan seperti ini, laula unzila alaihi kanzun. Bagi kita itu Muhammad, kebenaran itu ya ketika kamu, kalau betul kamu itu wahyu, berarti kamu diberi gudang harta oleh Tuhanmu. Kowe kok gak njaluk sugih wae. Lah apa to kok ngejak nyembah sujud nyembah Allah kongkon sujud, salat, nyembah sujud. Kenapa gak minta harta saja? Urusi awakmu lho njaluk duit sing akeh. Ya. Orang-orang seperti ini zaman sekarang ada nggak kira-kira ya? Pokoknya nek kowe sugih ya tak terok, tak ikuti, nek ora sugih ya ora tak ikuti. Kira-kira nek eneng usul sing digawe usule wong melarat apa usule wong sugih? Sing usul lho, sing usul wong melarat wong sugih. Sing usul. Iya, ora dinggo usule ya wedi tersinggung, ora digawe pendapatnya ya wedi tersinggung. Itu sudah zaman kuno mekuno. Padahal kebenaran itu tidak bisa diukur dari kekayaan. Kebenaran itu tidak bisa diukur dari jabatan. Kebenaran itu tidak bisa diukur dari kedudukan. Kebenarannya kebenaran tidak bisa diukur dari hukum sosial. Jadi begini, wong Islam karo wong kafir apik apa elek? Kita dengan orang kafir itu baik atau buruk? Perilaku kita baik atau buruk? Baik. Secara muasyarah sosial kita harus berhubungan baik. Terutama sing kapas iku, sing tangga-tanggane Nasrani iku. Kok kene bom gerejane. Enggak, kita secara muasyarah baik. Secara hukum sosial baik. Ketemu iso mesem. Jagongan bareng, dol tinuku. Oke, baik. Tapi dalam akidah ini yang tidak baik. Dalam akidah kita tauhid, mereka menyembah asnam, mereka menyembah berhala, mereka menyembah batu. Lah, orang kafir wes Muhammad, urusan akidah itu jangan kamu bahas. Kamu bahas saja urusan-urusan yang bersifat sosial. Ada bencana, bantu bareng. Ada orang kesusahan, bantu bareng. Cukup sampai di situ. Lah terus turun ayat fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaika
wadaikum bihi sadruka ayyakulu laula unzila alaika kanzun au ja'a ma'ahu malak. Laula unzila alaihi kanzun au ja'a ma'ahu malak. Lah nek ngono yo sebagian wahyu ra usah waca Muhammad digojlok ngono karo pangeran. Bisa jadi engkau meninggalkan sebagian wahyu. Makanya ngaji ngeten iki penting, perkara urut. Ayat semua harus dibaca gini, tak lewati repot. Ayat ini sangat sensitif sekali dengan akidah orang-orang di sebelah kita, orang-orang yang bersinggungan dengan kita. Tapi karena ini ayat ya kita baca, kowe terima gak terima urusanmu. Paham ya Ustaz ya? Jadi orang-orang kafir itu punya keyakinan seperti ini. Istilahnya untuk meresahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis ta Muhammad, awakmu rasa utik-utik berhala kita. Wong buktine kita nyembah berhala padha sugih. Awakmu menyampaikan kebenaran, menyampaikan tauhid, kok jek kere ae ngoten. Laula unzila alaika kanzun au ja'a ma'ahu malak. Wis nek awakmu sugih kita ngandel. Au ja'a malak, atau kalau kamu tidak kaya, ya sudah ada malaikat yang selalu mendampingimu, wujud malaikat dan membenarkan. Ini loh Rasulullah. Makhluk kaya ngene iki jek eneng ta ora ya ketoke iku. Pokoke yo kekayaan itu sesuatu yang menjadi sangat penting, dan Rasulullah ternyata doanya tidak minta kaya. Doanya Rasulullah ya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Itu Rasulullah. Padahal Kanjeng Nabi ditawani gunung Arafah ditawani Jabal Uhud, ditawani gunung-gunung nang Mekah karo malaikat. Wes Muhammad minta tak dadekno emas kanggo awakmu kabeh. Iku sing ditawani Mas Taib yo gelem kowe tak kaya gunung sak emas. Mau nolak ya. Bingung ya ora? Hah? Malah bingung.